Ekaristi menurut Rasul Paulus, pesan teramat kuat bagi kita. Dalam 1 Korintus bab 11 ayat 20, Rasul Paulus menggunakan istilah perjamuan Tuhan atau dalam bahasa Latin Dominica Cena untuk menyebut perayaan Ekaristi. Istilah ini sangat bermakna bagi hidup kita. Untuk menguatkan pandangannya, Rasul Paulus menegaskan bahwa makna Ekaristi merupakan warisan yang dia terima dari Tuhan. Itu dikatakannya dalam 1 Korintus bab 11 ayat 2. Dan di ayat 23 juga dikatakan. Dan sekarang Rasul Paulus teruskan atau wariskan kepada jemaat. Dalam hal ini adalah umat Kristiani di Korintus. Santo Paulus adalah penulis pertama Perjanjian Baru yang memiliki perhatian pada tema Ekaristi. Surat pertamanya kepada jemaat di Korintus itu dia tulis antara tahun 53 sampai 55 Masehi atau kurang dari 20 tahun setelah peristiwa salib atau hanya sekitar 10 tahun sebelum penyebaran atau pengabaran Injil. Pada waktu itu Paulus prihatin akan banyak sekali perpecahan yang terjadi di antara umat Korintus. Menanggapi perpecahan jemaat itu, Paulus memilih berbicara tentang makna persekutuan dalam perayaan Ekaristi. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan bahwa perjamuan yang mereka rayakan hendaknya sungguh-sungguh menghadirkan kembali perjamuan yang diwariskan oleh Yesus sendiri. Bandingkan bab 11 ayat 24 sampai 25. Berhadapan dengan masalah perpecahan jemaat, dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 17, Rasul Paulus menegaskan bahwa kehidupan kelompok-kelompok yang berseberangan dalam jemaat itu tidak mencerminkan kesatuan dalam Kristus. Poin sentral pandangan Paulus terletak pada bab 10 ayat 16 yang menekankan koinonia atau persekutuan umat dengan Kristus, lawan persis dari egoisme dalam jemaat. Di ayat ini Paulus mengatakan, kutipan dari Rasul Paulus, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Ekaristi merupakan koinonia atau ambil bagian dalam hidup Yesus. Dalam Ekaristi, tubuh Kristus hadir sebagai penyatu jemaat. Di ayat 17 dari 1 Korintus bab 10, Paulus mengatakan, kutipan dari Rasul Paulus, "Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Dalam kesatuan dengan Kristus, seorang murid Kristus tidak boleh minum dari cawan roh-roh jahat. Roh Tuhan dan roh jahat tidak dapat berada bersama di atas satu meja kurban, yakni meja Tuhan sendiri. Bandingkan 1 Korintus bab 10 ayat 21. Dengan tajam Paulus mengkritik jemaat di Korintus. Kata Rasul Paulus, "Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah untuk makan perjamuan Tuhan." Dalam 1 Korintus bab 11 ayat 20. Dengan kata lain, mengatakan bahwa Ekaristi adalah perjamuan Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan Yesus adalah tuan rumah perjamuan. Tuhan Yesuslah yang mengundang kita ke dalam perjamuan tersebut. Dan Ia adalah perjamuan itu sendiri. Tuhan Yesuslah perjamuan itu sendiri. Sebab itu,
Persatuan dengan Kristus bersifat mistik spiritual karena menjamin keselamatan secara utuh, baik sekarang maupun di dunia akhirat. Rekan-rekan sama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ingat selalu bahwa pertama, Ekaristi yang kita rayakan adalah perjamuan yang menyatukan kita dengan pokok anggur. Karena itu, sudah seharusnya tidak ada perpecahan, permusuhan, dan saling mengucilkan di antara kita. Yang kedua, Kristus sendiri yang mengundang kita ke perjamuan yang telah Dia sediakan. Menolak undangan ini sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan bersekutu dengan Dia, dan dalam arti itu kita menolak keselamatan yang telah datang dan hadir di hadapan kita. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Rahmat berlimpah. Amin.